Badan Pengawas Pemilu telah menerima laporan dari pengawas pilkada di sejumlah wilayah mengenai proses pemilihan kepala daerah 9 Desember lalu. Setidaknya ada 43 tempat pemungutan suara di sejumlah daerah yang direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Terima kasih untuk kesediaannya sampai pada pukul. Badan Pengawas Pemilu telah menerima laporan dari sejumlah petugas pengawas terkait pelaksanaan Pilkada 9 Desember lalu. Beberapa pelanggaran ditemukan, antara lain berkaitan dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang belum sesuai standar namun tidak masif. Sementara itu, ada 43 TPS yang direkomendasikan akan melakukan pemungutan suara ulang. Ada 43 TPS yang berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU yang biasa kita kenal dengan PSU. Hal tersebut terjadi karena berdasarkan hasil pengawasan kami terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, ada pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, atau terdapat pemilih menggunakan hak pilih di lebih dari satu TPS, atau KPPS mencoblos surat suara dan KPPS membagikan surat suara kepada saksi pasangan calon untuk dicoblos. Jadi terhadap tindakan seperti itu ada rekomendasi untuk PSU dan juga ada tindak lanjut untuk pelanggaran pidana. Bawaslu juga menemukan adanya kendala berupa belum terlaksananya proses pengiriman kotak suara dari TPS ke panitia pengawas kecamatan melalui mekanisme panitia pemungutan suara di tingkat desa, kelurahan di beberapa daerah. Hal ini karena sistem informasi rekapitulasi suara mengalami gangguan jaringan. Sementara itu, Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan laporan pelanggaran ini tengah diproses di Bawaslu dan akan ditinjau kembali oleh KPU Pusat. Mungkin kepada KPU masing-masing ya, karena kan memang penyelenggaraan pilkadanya di daerah masing-masing. Misalnya untuk penyelenggaraan gubernur, Bawaslu provinsinya menyampaikan rekomendasi kepada KPU provinsi, juga di Bawaslu Kabupaten Kota menyampaikan rekomendasinya kepada KPU Kabupaten Kota. Tapi memang kebanyakan beberapa hal yang dilaporkan kepada kami adalah misalnya petugas KPPS kami itu memberikan akses kepada masyarakat yang tidak terdaftar di DPT. Ya, itu kan tidak boleh. Ya, kemudian juga kedua petugas KPPS kami itu mungkin karena kesibukan gitu ya, dia tidak tahu bahwa orang yang mencoblos itu bukan orang yang di DPT. Jadi diwakilkan oleh keluarganya atau kemudian pemberitahuan itu digunakan oleh orang lain. Nah, ini yang kemudian tentu saja ini Bawaslu dengan berbagai temuan-temuan dan pertimbangan-pertimbangannya merekomendasikan ke kita untuk melakukan pemungutan suara ulang yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tentu saja kami harus melaksanakan itu. Sementara itu, tingkat partisipasi pemilih tahun ini yang disebut masih belum memenuhi target KPU, yakni 77,5% pun masih dalam pendataan. KPU masih mengkaji ulang penyebab kemungkinan penurunan persentase partisipasi pemilih. Hingga kini rekapitulasi perhitungan suara berjenjang untuk menentukan hasil perolehan suara masih terus dilakukan. Hasil Pilkada 2020 rencananya akan diumumkan pada 17 dan 20 Desember mendatang. Dari Jakarta, Tiara Harahap, Teddy Swendi, TV One mengabarkan.